Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Priyatna dari jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing satu saya, yaitu Bapak Imron Rosadi, dan dosen pembimbing kedua saya, yaitu Ibu Niketut Caturwati, yang telah membimbing skripsi saya dari awal sampai sekarang ini. Terlebih, saya juga ingin berterima kasih kepada dosen penguji yang sudah menyempatkan hadir di seminar hasil skripsi saya yang berjudul Analisa Komparasi Emisi Gas Buang, Bahan Bakar Solar, dan Biodiesel Minyak Ikan Tuna pada Mesin Diesel. Baik, langsung saja kita masuk ke latar belakang masalah. Yang pertama, perkembangan dunia otomotif sangatlah maju. Setiap tahunnya jumlah kendaraan pasti terus bertambah. Dengan bertambahnya jumlah kendaraan akan berdampak pada konsumsi bahan bakar dan meningkatnya polusi udara yang ditimbulkan oleh kendaraan. Bahan bakar yang digunakan berupa bahan bakar fosil yang bersifat tidak dapat diperbaharui. Penggunaan bahan bakar fosil menyebabkan tingginya pencemaran udara, sehingga menurunkan kualitas udara. Untuk mengatasi kedua masalah di atas, perlu ada ketersediaan suatu bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan sebagai pengganti bahan bakar fosil tersebut. Biodiesel adalah bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan dan bersifat dapat diperbarui. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana biodiesel minyak ikan tuna dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar mesin diesel Dongfeng tipe 175. Yang kedua, bagaimana emisi yang dihasilkan ketika menggunakan bahan bakar solar murni, biosolar Pertamina, dan biodiesel minyak ikan tuna. Lalu di sini ada batasan masalah. Batasan masalah dari penelitian ini yang pertama, pembahasan dilakukan pada hal-hal yang berkaitan dengan mesin diesel Dongfeng tipe R175. Lalu yang kedua, bahan bakar yang digunakan dalam pengujian ini adalah solar murni, biosolar Pertamina, dan biodiesel minyak ikan tuna. Lalu yang terakhir, pengujian dilakukan pada mesin diesel Dongfeng tipe R175. Lalu di sini ada tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yang pertama adalah penelitian dilakukan untuk mengetahui emisi gas buang dari bahan bakar solar murni, biosolar Pertamina, dan biodiesel minyak ikan tuna. Lalu yang kedua, mengetahui persentase kandungan kapasitas dari bahan bakar solar murni, biosolar Pertamina, dan biodiesel minyak ikan tuna. Lalu yang terakhir adalah mengetahui seberapa besar pengaruh campuran bahan bakar biodiesel minyak ikan tuna pada solar murni terhadap ketebalan asap buang. Dan yang terakhir ada metode penelitian. Adapun metode penelitian yang pertama adalah tahap studi literatur. Di tahap ini saya mencari referensi dari berbagai jurnal, informasi dari dosen pembimbing, dan buku ataupun internet. Lalu di tahap kedua ada tahap eksperimen, yang dimana tahap ini adalah uji emisi gas buang tersebut. Lalu yang terakhir adalah tahap analisa dan kesimpulan. Masuk ke teori dasar. Motor diesel. Mesin diesel merupakan motor pembakar atau internal combustion engine yang menggunakan tekanan sebagai pemicu ledakan bahan bakar solar. Motor diesel sering disebut juga dengan motor penyalaan kompresi karena ledakan bahan bakar solar dipicu oleh suhu akibat tekanan kompresi udara dalam ruang mesin. Di sini ada gambar dari siklus motor diesel. Yang pertama dari sebelah kiri, yaitu disebut dengan rangka hisap, yang dimana piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah, menghisap udara, dan katup pun yang sebelah kiri terbuka, sehingga udara pun masuk. Lalu yang kedua ada rangka kompresi, yang dimana piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, lalu kedua katup tersebut tertutup, dan udara pun terkompresi di dalam ruang silinder. Lalu yang ketiga ada langkah kerja,
yang dimana nozzle menyemprotkan bahan bakar sehingga terjadi ledakan di dalam ruang silinder. Lalu yang terakhir ada langkah buang. Piston bergerak dari titik mati atas menuju titik mati bawah sehingga katup buangan pun kebuka dan menyebabkan udara atau asap pun keluar. Lalu di sini ada biodiesel. Biodiesel merupakan bahan bakar yang terdiri dari campuran monoalkyl ester dari rantai panjang asam lemak yang dipakai sebagai alternatif bagi bahan bakar mesin diesel dan terbuat dari sumber terbaharui seperti minyak nabati, berbagai tumbuhan yang mengandung trigliserida. Adapun keunggulan dari biodiesel termasuk bahan bakar yang renewable. Terus yang kedua, tidak harus memodifikasi mesin. Selanjutnya memperkecil efek rumah kaca, lalu mengandung energi hampir setara dengan energi yang dikandung petroleum diesel. Lalu yang kelima ada lubrikasi yang lebih dari bahan bakar petroleum. Biodiesel dapat memperpanjang usia mesin-mesin. Lalu yang terakhir ada bilangan setana lebih tinggi dibandingkan dengan petroleum diesel. Lalu di sini ada emisi gas buang. Emisi gas buang adalah sisa pembakaran yang terjadi di mesin. Pembakaran dalam alias internal combustion engine. Emisi gas buang ini dikeluarkan melalui knalpot. Gas buang mengandung polutan yang berbahaya bagi manusia. Emisi gas buang dapat diukur dengan alat ukur emisi gas buang untuk mengetahui berapa kandungan yang terkandung pada gas buang tersebut. Di sini ada gambar atau foto dari ambang batas yang saya dapat dari Dinas Perhubungan Kota Cilegon, yang dimana saya memakai mesin diesel. Tahunnya kurang dari 2010 dan bebannya pun kurang dari 3,5 ton. Berarti maksimal dari ambang batas ini adalah 70%. Ini menurut dasar hukum Permen atau Kementerian Lingkungan Hidup nomor 5 tahun 2006. Adapun dampak dari emisi gas buang yaitu ada dua, kesehatan dan lingkungan. Adapun dampak kesehatan yaitu yang pertama bersifat karsinogenik, lalu memicu kerusakan pernapasan, dan yang terakhir kerusakan sistem peredaran darah. Adapun dampak dari lingkungan adalah berpotensi pemanasan global. Ini adalah diagram alir penelitian. Yang pertama adalah mulai, lalu perumusan masalah. Sebelum ke perumusan masalah ada studi literatur yang dimana saya mencari referensi. Lalu dilanjut dengan pengambilan data. Setelah pengambilan data, diuji emisi gas buang dari bahan bakar solar dan biodiesel. Lalu masuk ke ambang batas. Apakah memenuhi dari ambang batas Menteri Lingkungan Hidup. Lalu masuk ke analisa dan pembahasan. Dan ke kesimpulan dan saran, lalu selesai. Lalu di sini ada pengujian karakteristik bahan bakar yang saya uji di laboratorium kimia dasar jurusan teknik kimia di Universitas Sultan Agung Tirta. Kita lihat di sini pengujian karakteristik viskositas, yang dimana viskositas awal yang saya dapat adalah kinematik, lalu sudah saya rubah menjadi kinematik. Di sini terlihat bahwa biosolar Pertamina merupakan kadar viskositasnya yang tinggi ketimbang dari bahan bakar yang lain yang masih di bawah angka 3. Lalu dapat kita lihat bahwa densitas dari bahan bakar yang saya gunakan nilai tertinggi yaitu B30 zoltalam sebesar 0,82508 gram per milimeter. Dan karakteristik selanjutnya yaitu flash point, dimana dari karakteristik flash point ini yang tertinggi yaitu solar murni, dan yang terendah ada pada biosolar Pertamina B30 basa dan B30 zeolit alam. Lalu kita masuk ke analisa emisi gas buang. Yang pertama adalah solar murni. Memperlihatkan nilai kadar rupositas
Pada bahan bakar solar murni, pada putaran 1500 rpm, kandungan gas opasitas dalam emisi gas buang sebesar 59,5%, sedangkan kandungan gas opasitas pada putaran 2000 rpm sebesar 55%, sedangkan pada rpm terakhir yaitu 2500 sebesar 64,5%. Menurut Milda Fala, putaran mesin yang rendah cenderung menghasilkan asap yang lebih pekat dikarenakan jumlah udara yang terkompresi tidak sebanding dengan jumlah bahan bakar yang disemprotkan ke dalam ruang silinder, sehingga menimbulkan asap yang lebih pekat. Dan yang menyebabkan opasitasnya tinggi untuk solar murni ini dikarenakan kandungan sulfur yang sangat tinggi, karena belum ada campuran dari bahan bakar biodiesel atau biodiesel. Itu kandungan sulfurnya itu mencapai maksimal dengan 5000 ppm, sedangkan untuk biodiesel maksimalnya hanya 100 ppm. Dari sini kita lihat bahwa rpm 1500 dengan kadar opasitas 89,5% adalah rpm yang melebihi ambang batas yang sudah ditetapkan tadi, yaitu 70%. Lalu masuk ke biosolar. Dari biosolar, rpm tertinggi ada pada, maksud kami kadar opasitas tertinggi ada pada rpm 2500 sebesar 72,5. Dikarenakan pada bahan bakar biosolar Pertamina merupakan bahan bakar yang memiliki karakteristik viskositasnya yang tinggi di antara bahan bakar yang lain. Menurut Sukoco dan Arif 2013, apabila viskositas bahan bakar terlalu tinggi akan menyebabkan terjadinya keabutan yang kasar. Dampaknya pembakaran mesin tidak dapat menghasilkan energi yang panas optimal dan asap gas buang akan semakin pekat. Maka dari sini terlihat bahwa semakin tinggi rpm maka semakin tinggi pula kadar opasitasnya. Lalu kita masuk ke B10 dengan katalis basah. Pada putaran 1500 rpm, kandungan gas opasitas dalam emisi gas buang sebesar 55%, lalu diikuti dengan rpm 2000 sebesar 57,5% dan rpm 2500 sebesar 48,5%. Dari sini terlihat bahwa kandungan gas opasitas bahan bakar B10 basah yang terbaik pada putaran 2500 sebesar 48,5%. Dan B10 basah merupakan hasil yang terbaik untuk katalis basah. Pada bahan bakar B10 tidak ada yang melebihi ambang batas yang telah ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup. Semuanya di bawah 70%. Lalu lanjut ke B10 zeolit alam. Dari B10 zeolit alam yang tertinggi pada rpm 1500 sebesar 76, dan ini pun melebihi ambang batas yang sudah ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup sebesar 70%. Ini pun kasusnya sama. Putaran mesin yang rendah cenderung menghasilkan asap yang lebih pekat dikarenakan jumlah udara yang terkompresi tidak sebanding dengan jumlah bahan bakar yang disemprotkan ke dalam silinder, sehingga menimbulkan asap yang lebih pekat. Lalu selanjutnya ada B20 dari dua katalis, yaitu katalis basah dan zeolit alam. Yang pertama adalah B20 dengan katalis basah. Di sini terlihat bahwa emisi yang tinggi ada pada 1500 rpm sebesar 79%. Ini pun kasusnya sama seperti B10 tadi, bahwa rpm yang lemah cenderung menghasilkan gas yang tinggi dikarenakan bahan bakar yang disemprotkan ke dalam silinder tidak sebanding, sehingga menimbulkan asap yang lebih pekat. Lalu dilanjut ke B20 zeolit alam. Dari B20 zeolit alam kita lihat bahwa kandungan gas opasitas yang tertinggi ada pada 1500 dengan kadar opasitas yaitu 85%.
Menurut Midafalah, ini pun sama kasusnya seperti B20 basah. Putaran yang rendah cenderung menghasilkan asap yang lebih pekat, dikarenakan jumlah udara yang terkompresi tidak sebanding dengan jumlah bahan bakar yang disemprotkan ke dalam silinder, sehingga menimbulkan asap yang lebih pekat. Lalu kita masuk ke B30. B30 basah, bisa kita lihat bahwa kadar opasitasnya yang tertinggi pada RPM 1500, yaitu sebesar 76,5%. Ini pun tidak jauh berbeda kasusnya seperti yang B20 tadi, bahwa putaran yang rendah cenderung menghasilkan asap yang lebih pekat, dikarenakan jumlah udara yang terkompresi tidak sebanding dengan jumlah bahan bakar yang disemprotkan. Dan ini pun melebihi dari ambang batas Menteri Lingkungan Hidup sebesar 70%. Dan masuk ke B30 zeolit alam. Ini merupakan bahan bakar yang terakhir. Kita lihat dari B30 zeolit alam adalah bahan bakar yang tidak melebihi ambang batas. Tidak ada yang melebihi ambang batas sebesar 70. Semuanya di bawah 70. Dari sini terlihat bahwa kandungan gas opasitas bahan bakar B30 zeolit alam merupakan yang terbaik dari semua bahan bakar yang digunakan dengan hasil yang rendah, baik dari RPM awal maupun dari RPM akhir. Menurut RPW 2015, faktor-faktor yang mempengaruhi biodiesel adalah salah satu jenis katalis. Dari pengujian ini, terlihat penggunaan katalis zeolit alam pada biodiesel 30% merupakan yang paling rendah gas opasitasnya. Lalu selanjutnya adalah kesimpulan dari penelitian ini, yaitu yang pertama, berdasarkan nilai kandungan opasitas emisi gas buang didapat nilai tertinggi adalah 89,5% pada bahan bakar solar murni di RPM 1500, dan nilai terendah ada pada B20 katalis basah di RPM 2500 sebesar 43%. Berdasarkan persentase kandungan gas opasitas, terdapat 6 dari 24 pengujian yang melebihi ambang batas. Adapun beberapa faktor antara lain, yang pertama tipe mesin atau jenis mesin yang digunakan, umur mesin diesel dongkeng tipe R155, jenis bahan bakar yang digunakan, dan faktor perawatan mesin seperti pergantian oli dan lain-lain. Dan kesimpulan terakhir, terdapat pengaruh signifikan penambahan biodiesel pada solar murni, walaupun ada beberapa biodiesel yang masih di atas nilai opasitas solar murni. Walaupun demikian, nilai dari opasitas biodiesel tersebut masih dalam ambang batas dari Kementerian Lingkungan Hidup, yaitu 70%. Hal ini menunjukkan bahwa kadar opasitas tersebut masih dikatakan aman. Adapun saran dari penulis yaitu yang pertama, pada penelitian yang penulis lakukan terdapat beberapa hasil yang melewati ambang batas, yang dimana penulis berharap pada penelitian berikutnya harus lebih memperhatikan mesin yang digunakan agar penelitian mendapatkan hasil yang sempurna. Lalu saran terakhir adalah penelitian selanjutnya penulis berharap agar bisa lebih dikembangkan lagi penggunaan bahan bakar biodiesel pada mesin-mesin atau bahan bakar yang dapat diperbarui, karena agar kita tidak bergantung dengan bahan bakar fosil yang dimana cepat atau lama bahan bakar tersebut akan habis. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.